Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindika Putri Aisyah Stompul dengan NIM 0704211007. Saya dari kelas Biologi 3, Stambuk 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dalam bidang etika akademik. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang plagiarisme. Selamat menyaksikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiarisme adalah pengambilan karangan atau pendapat dan sebagiannya orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapatnya sendiri. Dalam Undang-Undang 19 tahun 2002, meskipun undang-undang ini tidak langsung menyebutkan mengenai tindakan plagiarisme, namun tindak plagiarisme merupakan tindakan pencurian hak cipta. Apa yang tertulis di dalam undang-undang ini mengenai apa saja yang disebut ciptaan. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Sanksi yang diberikan berupa hukum, denda, atau penjara. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang 28 tahun 2014 pasal 113. Jika kalian masih menentang undang-undang di atas karena tidak terdapat kalimat yang langsung merujuk pada plagiarisme, maka Permendiknas 1 ini akan membuat kalian berpikir dua kali untuk melakukan plagiarisme. Permendiknas 17 tahun 2010. Undang-undang ini merujuk langsung pada plagiarisme. Undang-undang ini berisi tentang pencegahan dan penanggulangan plagiarisme perguruan tinggi, di mana di dalamnya terdapat definisi plagiat dan sanksi yang akan diberikan kepada siapapun yang melakukannya. Sanksi yang terdapat di dalamnya terbagi menjadi dua, yakni untuk mahasiswa dan dosen. Bagi mahasiswa yang pertama yaitu ada teguran, kedua peringatan tertulis, ketiga penundaan pemberian hak sebagai mahasiswa, keempat pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, yang kelima pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, yang keenam pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari status sebagai mahasiswa. Yang kedua yaitu sanksi bagi dosen. Yang pertama teguran, kedua peringatan tertulis, ketiga penundaan pemberian hak dosen, peneliti atau tenaga kependidikan. Keempat, pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar atau profesor atau ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat. Yang kelima, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen, peneliti atau tenaga kependidikan. Keenam, pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai dosen, peneliti atau tenaga kependidikan. Ketujuh, pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Mengapa seseorang melakukan plagiarisme? Nah, di sini ada alasan seseorang melakukan plagiarisme. Yang pertama yaitu sosialisasi tentang plagiarisme yang masih minim. Yang kedua, pemahaman yang kurang terhadap satu topik. Yang ketiga, mengalami beban kerja yang berlebihan. Yang keempat, pengawasan yang masih minim. Yang kelima, kemajuan teknologi khususnya internet. Yang keenam, mempunyai sifat yang malas. Yang ketujuh, attitude yang negatif. Nah, di sini ada cara agar kita tidak melakukan plagiarisme. Yang pertama yaitu membaca sumber yang digunakan. Sebelum kita menggunakan suatu sumber, pastikan sumber tersebut merupakan sumber yang dapat dipercaya. Yang kedua yaitu menggunakan sumber terpercaya. Penggunaan sumber terpercaya sangat penting dilakukan. Jika informasi yang kita gunakan salah, maka tulisan karya ilmiah kita tidak lagi menjadi penelitian yang objektif. Oleh karena itu, kita dianjurkan menggunakan jurnal-jurnal akademik dan buku cetak, dan sumber website yang memiliki domain gov, edu, ACID, dan go.id. Yang ketiga yaitu melakukan kutipan. Yang keempat, melakukan sitasi. Sitasi adalah proses memberikan gagasan, ide, dan yang lainnya dari karya orang lain dalam tulisan atau karya ilmiah yang dibuat. Terdapat 3 gaya penulisan yang sering digunakan. Yang pertama yaitu ada APA, yang kedua yaitu MIY, dan yang ketiga Chicago. Yang kelima yaitu melakukan prafasa.
Prafasa adalah proses menuliskan kembali dengan gaya penulisan pribadi dari gagasan dan ide yang diambil dari berbagai sumber lain tanpa mengubah makna dari sumber tersebut. Yang keenam yaitu semangat belajar yang tinggi. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video saya bisa bermanfaat bagi para penonton. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.